dan terlihat remang-remang. Saat ia mencoba berdiri, ia melihat sosok putih di depan rumah tetangganya. Awalnya ia kira itu karung beras, tapi sosok itu bergerak-gerak mengendap-endap di depan pintu. Edi pun meraih senter, dan ketika ia soroti, ternyata sosok itu pocong. Edi pun spontan langsung berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Saat masuk di dalam kamar, pikirannya sangat kacau, bahkan seperti mimpi. Ia hidupkan 5 lampu minyak di kamar, biar suasana sedikit terang, dan ia pun terlungkup di ranjang dengan menutup selimut. Suara hentakan pocong itu masih terdengar di rumah tetangga tadi. Selang beberapa saat kemudian, suara mulai semakin jelas dan juga semakin keras. Dan sekarang sepertinya yang diketuk adalah pintu rumah Edi sendiri. Tiba-tiba terdengar ada suara yang seperti orang merintih di bungkam mulutnya. Suara itu sempat bertahan 10 menitan bahkan lebih, hingga suara itu pindah ke sebelah. Keesokan harinya semua warga pun geger. Mereka bersaksi jika pintu rumahnya diketuk satu persatu oleh sosok pocong, dan mereka yakini itu adalah Sukowati. Di sini kita kembali ke cerita nenek. Saat itu nenek Sukowati sedang sakit jelang kematian Sukowati hingga pasca kematian Sukowati. Selang 10 hari setelah kematian Sukowati, sang nenek justru kembali segar bugar, bahkan sudah bisa berjalan-jalan dan bicaranya mulai lancar. Setelah meninggalnya Sukowati, beliau diurus oleh tetangganya karena dahulu sosok nenek merupakan orang yang dermawan dan juga baik kepada warga, sehingga warga merasa iba. Mereka pun berinisiatif untuk membalas kebaikan nenek dengan saling bekerja sama dan juga mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, pada suatu hari sekitar pukul 5 sore, nenek Sukowati terlihat berjalan tergopoh-gopoh dengan ditopang tongkatnya. Ia berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. Kalian tahu nggak Besti, apa yang akan disampaikan nenek kepada warga? Ternyata nenek melihat Sukowati yang pulang dengan membawa bayinya. Warga sudah menjelaskan bahwa Sukowati sudah meninggal, tapi nenek bersikeras bahwa apa yang dilihatnya di kamar benar-benar itu Sukowati, cucu satu-satunya yang sudah meninggal. Lantas nenek mengajak warga ke rumahnya untuk melihat. Warga pun menuju ke rumah nenek. Mereka berjalan dengan rasa penasaran yang luar biasa. Setelah warga sampai di kamar Sukowati, ternyata tak ada siapa-siapa di sana. Tetapi warga tetap berbidik ngeri. Pasalnya nenek terlihat ngotot sekali dengan apa yang dilihatnya. Beberapa hari kemudian ada seorang bapak, dia bernama Pak Hasan, yang sedang bersepeda waktu itu menjelang maghrib. Tiba-tiba Pak Hasan melihat ada seorang perempuan berjalan pelan. Ketika dia sapa, wanita itu cuma diam, dan Pak Hasan memperhatikan dengan jelas wanita itu. Wanita itu mengenakan dress dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat terciumlah bau anyir, dan dari belakang sekitar jarak 5 meter ada sesuatu yang janggal. Jadi pakaian area pantat wanita itu terlihat seperti basah dengan warna merah, seperti warna darah. Dengan kaget, Pak Hasan langsung menghentikan sepedanya. Tiba-tiba sosok itu membalikkan badannya sembari tersenyum jahat. Sosok itu memanggil Pak Hasan. Pak Hasan pun berlari meninggalkan sepedanya dengan terpontal-pontal. Setelah bertemu warga, Pak Hasan menceritakan apa yang baru saja ia alami, yaitu melihat wanita yang mirip sekali dengan Sukowati. Kita kembali lagi ke nenek. Setiap beberapa hari sekali, nenek selalu menghampiri rumah warga dan bersaksi kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi dan duduk di kamarnya. Bahkan hingga akhir hayatnya, nenek terus-menerus bersaksi bahwa Sukowati selalu pulang pada sore hari dengan membawa seorang bayi, hingga tak lama nenek pun wafat. Setahun terakhir banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga adalah arwah Sukowati yang berbentuk pocong. Ada juga yang melihat dengan bentuk wanita yang berpakaian kain batik sembari menggendong bayi.
Kali ini kita akan membahas sosok Bondan, yaitu mantan kekasih Sukawati yang diduga menjadi penyebab utama Sukawati bunuh diri karena ia menikah dengan wanita lain sehingga membuat Sukawati sakit hati. Usai menikah, usia pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tak bertahan lama setelah merebaknya kasus Sukawati bunuh diri. Sukawati bunuh diri hanya selang beberapa bulan setelah Bondan menikah, dan setelah kejadian itu juga terjadi hal-hal aneh yang menimpa Bondan. Bondan mendadak stres dan suka mengamuk sehingga istrinya pun menceraikannya dengan usia pernikahan yang tidak sampai 1 tahun. Dalam keadaan gila, banyak warga yang sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukawati, bahkan kadang menangis dan tubuhnya yang gagah kini menjadi kurus kering. Keluarganya juga sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya, mulai dimasukkan ke rumah sakit jiwa sampai dibawa ke orang pintar, tetapi tak ada perkembangan. Bahkan pernah pada suatu hari, Bondan berlari-lari keliling desa sambil berteriak memanggil Sukawati. Bondan juga terlihat menggaruk kepalanya sampai berdarah-darah lalu ketawa keras. Parahnya lagi, Bondan memakan kotorannya sendiri. Entah apa yang menyebabkan Bondan menjadi gila, tapi warga meyakini itu kesalahannya dengan Sukawati. Bisa saja karena ia terlalu ngerasa bersalah atas bunuh dirinya Sukawati, atau mungkin itu adalah bentuk balas dendam Sukawati agar Bondan juga menderita. Kegilaan Bondan semakin menjadi sehingga meresahkan warga desa, dan karena hal itu mungkin membuat keluarganya menjadi malu sehingga mereka berinisiatif memasung Bondan. Bondan hidup terpasung kurang lebih 1,5 tahun, dan di tahun-tahun berikutnya Bondan dibiarkan berbaur. Penyebab pasti kegilaan Bondan ini masih belum bisa dibuktikan, walau warga meyakini itu merupakan karma dari Sukawati. Bondan tak pernah sembuh, ia linglung sampai akhir hayatnya, dan Bondan pun meninggal di usia 65 di tahun 2004 dengan cara gantung diri. Ngeri banget ya Besti. Sekian cerita yang bisa serba-serbi sampaikan. Terima kasih untuk besti-besti semua yang sudah menemani aku mewarnai gambar sambil bercerita. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel Serba-Serbi Jari, dukung selalu Serba-Serbi Jari dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih besti.